Oke guys, setelah kita menganalisa Whale, Soul Scanner, dan juga Blockchain Explorer, tiba saatnya kita menganalisa pola transaksi dari masing-masing holder di meme coin, jaringan Solana. Kenapa kita harus menganalisa sebegitu dalamnya sih? Karena faktanya 90% meme coin yang ada di jaringan blockchain itu scam. Sisanya itu bisa berpotensi untuk sustain. Tetapi itu pun tidak dalam jangka waktu yang sangat panjang. Dan itu hanya dijadikan sebagai wadah untuk euforia atau spekulasi semata. Untuk itu, supaya kita terhindar dari rugi dalam finansial, maka kita harus menceklis beberapa hal-hal penting agar kita terhindar dari rak tersebut atau scam tersebut. Pertama, dari segi holder, kita harus menganalisa wallet-wallet di dalam meme coin tersebut, baik itu whale dan retailnya. Whale itu yang memiliki dana besar, retail sementara sedikit. Kita harus lihat porsinya itu merata atau tidak. Apakah sentralisasi atau terdesentralisasi. Nah, porsinya itu yang baik adalah itu tersebar atau terdistribusi secara merata. Nah, kedua, tingkah laku menahan koin tersebut. Apakah dia lebih menahan dalam jangka waktu lama atau pendek atau bahkan justru membeli dalam waktu yang lama atau DCA. Ketiga adalah keamanan audit dari wallet tersebut atau wallet security. Ini penting karena hal yang paling pertama adalah aman. Kalau tidak aman dari pertama saja kita sudah ragu dalam membeli meme coin ini. Keempat, engagement dari komunitas dan sosial media. Tentunya meme coin itu dibangun dari atas dasar kepercayaan yang dibentuk oleh komunitas yang didrive atau diarahkan dari sosial media sebagai wadah promosi tentunya. Tingkat engagement ini harus kita perhatikan. Semakin dia sosial medianya semakin ramai, komunitasnya semakin solid, maka kemungkinan untuk menambah pasukan uang lagi atau attention masyarakat lagi itu lebih besar. Kelima adalah kita harus mengecek keterlibatan tim developernya. Siapa tahu ada insider selling, kita tidak tahu hal itu. Makanya kita wajib mengecek satu-satu. Inilah gambar dari salah satu meme coin ya. Ini holder list yang ada di meme coin dalam jaringan Solana. Kita bisa lihat ini adalah lebih tepatnya dev bersama tim-timnya. Yang paling atas itu dev. Kalau kita lihat di sini dia sebelum membuatnya dia sudah terlanjur menjual karena ya memang sudah community takeover. Yang di bawah ini yaitu 420 hari lalu terbentuknya meme coin ini, timnya pun juga sudah beberapa menjual ya. Jadi inilah salah satu tim dev yang saya bilang tadi. Tapi ini hanya contoh, bukan berarti dia ada indikasi untuk melakukan scamming. Lalu ada wallet distribution tadi saya bilang, pastikan skor dominasi antara tadi top 10 holder atau whale dengan retail itu seimbang dan tidak ada kecurigaan. Pastikan top 10 tadi saya bilang maksimal kepemilikannya 20% dari supply. Kedua, konsentrasi supply-nya itu ada di mana? Apakah developer, apakah satu individu, satu wallet, atau secara merata ke semua holder dengan porsinya masing-masing. Ya, itu kita harus perhatikan. Terus rasio antara whale dan retail. Ada dua skema. Jika whale-nya lebih banyak tetapi tetap secara merata, tidak satu whale 10% atau 20%, yang whale yang lainnya sedikit. Kalau whale-nya itu pun secara merata tetapi retailnya lebih sedikit, itu berpotensi juga memang untuk naik. Ataupun sebaliknya, lebih banyak dipegang oleh retail dibanding whale karena kenaikan tersebut di drive by retail. Jadi yang naikin harga itu bisa whale sendiri karena itu tadi supply shock atau dari retail itu sendiri. Tetapi biasanya kalau yang diangkat oleh retail atau didorong oleh retail tidak akan berlangsung lama karena kecenderungan tingkah laku masing-masing orang kan menjualnya itu kan berbeda-beda ya. Ada yang menjual dalam jangka waktu pendek dan ataupun lama. Keempat tadi, pemilik blue chip. Apakah si wallet ini dia juga memiliki blue chip token atau meme coin yang terkenal atau yang memiliki likuiditas banyak dan market cap-nya tinggi. Kita harus melihat itu. Ketika kita melihat ada salah satu nih di gambar ini, di sini terlihat bahwa blue chip owner itu ada sekitar 999 lebih. Bukan hanya menghold token ini, tetapi juga menghold token-token lain seperti PP atau WIF dan lain-lain. Nah, ini juga bisa salah satu indikasi, tapi bukan patokan atau mutlak. Artinya kalau dia mau hold meme coin tertentu yang sudah lebih dahulu OG atau original, ya ada potensi, dan kalau dia memang profit lama atau dia itu sudah membangun dari lama dan profit banyak, bisa jadi ini juga salah satu target berikutnya untuk dia mendapatkan jackpot yang dia sudah tahu lebih dulu atau smart money. Tingkah laku menahan seperti apa sih yang harus kita perhatikan? Pertama, kalau
si holdernya itu menahan token itu lama sekali, padahal token itu sudah cukup dalam turunnya, tetapi justru dia malah menambah lagi, nah itu perlu dipertimbangkan. Seperti kita lihat di sini ada koin PP ya. Sekali lagi disclaimer, token yang atau meme coin yang saya sebutkan sini bukan ajakan untuk membeli atau menjual. Di sini kita lihat bahwa selama 30 hari terakhir PP itu cukup meningkat signifikan jumlah holdernya. Itu bisa kita pertimbangkan dan kita gabungkan dengan berbagai macam data-data yang lain. Trennya seperti apa? Apakah naik atau stabil atau turun? Nah, kalau turun sudah pasti buruk kan. Artinya tidak ada attention lagi atau siklusnya untuk sektor itu atau meme coin tersebut mungkin sudah sirna. Nah, kedua adalah retention rate. Itu tingkat dari si diamond hand atau paper hand ini, dia itu menahan koin tadi yang saya bilang. Kalau Anda melihat dari paper hand itu orang atau wallet yang tidak sering jackpot atau profit di meme coin tersebut. Itu kalian tidak usah lihat. Kalian lihatnya adalah diamond hand. Ya, kalian bisa lihat di video sebelumnya di game-game yang saya sudah pernah utarakan bahwa ada beberapa di game-game itu ada tulisan atau ada logo diamond. Nah, itu beberapa trader-trader meme coin yang sering jackpot. Nah, itulah yang harus kalian lihat. Kalau juga semakin banyak justru paper hand di dalam suatu meme coin, nah itu berarti nggak dilirik banyak oleh beberapa smart money karena dominasi wallet-wallet baru atau mungkin orang-orang yang baru main di meme coin. Kalian jangan jadi patokan paper hand itu ya. Ya jarang sekali ada paper hand yang memang dia itu well ya. Kemudian juga smart money tracking. Kita harus melihat apakah ada trader-trader yang memang sudah sering profit dalam berbagai meme coin ya. Kita bisa lihat di sebelah kanan ini ya. Ini ada trader bot. Kalian bisa lihat video sebelumnya bagaimana saya menjelaskan tutorial tentang Bird Eye. Ini adalah alamat-alamat wallet beserta PNL-nya atau profit and loss-nya dalam meme coin. Kalian lihatnya yang di gainers-nya, bisa juga yang loser-nya, tapi kalian lihat secara track record apakah mereka sering profit atau loss. Kemudian kalian juga bisa melihat di sini apakah pola dia menahannya itu lebih cenderung malah konviksinya untuk nyicil DCA atau dollar cost averaging. Kalian bisa lihat kalau dia menyicil dan itu besar, nah itu kan perlu dicermati. Siapa tahu ada informasi alfa yang walaupun harga turun tapi mereka tetap membeli, pasti ada alasan. Kemudian ada wallet security. Nah, keamanannya harus kita cek tadi dari dev, dari apakah token meme tersebut di burn, karena kan ada salah satu skema juga agar meningkatkan nilai dari meme coin tersebut di burn atau dibuang secara cuma-cuma ke dalam dompet atau dead address. Seperti kita lihat bahwa beberapa tahun lalu ya, tahun 2021 di siklus bulan itu ada satu meme coin yang cukup mencengangkan ya. Namanya Shiba ya, semua orang pasti tahu bahwa Shiba ini itu dari harganya 4 digit di belakang itu menjadi Rp1 dalam waktu singkat, hanya kurang dari 1 tahun. Padahal supply-nya itu banyak. Kenapa kok bisa dia sampai berapa ribu kali atau juta %? Karena apa? Kita lihat di sini bahwa si developernya setelah saya cek, dia itu mengirim semua 40% supply-nya itu ke Vitalik Buterin yang pada saat itu sedang COVID. Kita lihat di layar ini, deploy itu si devnya di 1921 hari lalu atau kira-kira itu di 31 Desember ya kalau nggak salah di 2019 atau 20, dia mengirim pertama 10 triliun dalam bentuk Shiba Inu ke Vitalik Buterin walletnya. Ya otomatis kita tahu kan Vitalik Buterin kan public figure ya. Nah, dia kirim lagi besoknya, besoknya lagi. Jadi 3 hari berturut-turut, total ini itu 40% supply dari 1 kuadriliun kalau tidak salah. Otomatis itu mengakibatkan namanya teori ekonomi supply shock. Dan ternyata tidak hanya itu, Vitalik Buterin juga dia di bulan Mei 2021-nya dia langsung burn dan kemudian mengalihkannya ke dead wallet. Artinya supply tersebut sudah tidak bisa digunakan lagi. Itulah yang menyebabkan tiba-tiba naik melejit dalam tanda kutip gila-gilaan. Kemudian yang ketiga adalah kita berbicara tentang antara inflow sama outflow ya. Kalau kita lihat di sini ada data dari CoinGlass, kita bisa melihat koin-koin apa yang secara track record itu memiliki arus bersih atau arus dana yang masuk yang cukup besar. Ketika ada inflow ya otomatis ada potensi dia untuk naik kan. Ya tergantung seberapa besar. Nah, ini adalah beberapa list meme coin yang top, tapi ini bukan rekomendasi ya. Kemudian untuk kita melihat holdernya, kita juga bisa melihat dari komunitasnya dan sosial media si meme coin tersebut. Kita bisa membandingkan satu. Coba bandingkan antara holder di blockchain-nya dibandingkan dengan follower di X-nya. Ya otomatis entah itu dia X atau Discord atau TikTok, pasti mereka punya follower. Nah, kalau berbeda jauh, nah itu harus hati-hati. Siapa tahu ada bot, siapa tahu dia itu fake follower, ya kan. Kedua ada top holder identity. Apakah di salah satu holdernya itu ada public figure seperti influencer atau mungkin institusi atau mungkin public atau mungkin orang lain yang
memiliki dampak ke market, nah itu kalian juga perlu lihat atau cermati. Ketiga, token mindshare. Itu apa sih? Itu adalah token-token yang di sosial media itu memiliki, dalam tanda kutip, menjadi isu pembicaraan di jagat maya. Jadi semakin di jagat maya itu diperbincangkan, semakin namanya itu di-tag, bisa potensi juga untuk melambung tinggi ketenarannya atau popularitas dari meme coin tersebut. Kemudian analytic Web3 tools apa yang kita dapat gunakan? Pertama, so pasti untuk kita melihat aktivitasnya, kita harus pakai Explorer tersebut. Kalau meme coin di Solana ya pakai Solscan. Kalau Ethereum ya pakai Etherscan dan lain-lain. Dua, well alert. Bisa kalian lewat Arkham Intelligence, kalian bisa lewat Desk Screener sendiri, atau kalian hubungkan Sol Scanner dan lain-lain. Tiga, ada Desk Screener tadi, atau Dextool itu sama, cuma dia berbeda fitur saja. Nah, itu juga sama-sama Web3 data. Keempat, ada Bubble Maps. Dia itu gunanya untuk menghubungkan apakah holder ini ada sangkut pautnya atau keterlibatan dengan wallet lain yang juga merupakan bisa whale atau mungkin institusi dan lain-lain. Dan itu nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Ada game-game juga yang sudah kita bahas. Tadi Arkham Intelligence, CoinGlass ya tadi saya sudah utarakan dan lain-lain. Langsung saja tanpa berlama-lama kita bahas secara demo. Nah, di sini kita bisa lihat ya, contoh pakai Pipin ya. Kita copy di sini seperti biasa, kita paste. Nah, sudah terlihat di sini ya. Nah, kita lihat di sini Pipin dalam sebelum dia naik ya di sekitar 24 November 2025 ini. Mungkin kita ambil di karena ini mingguan ya. Kita lihat di daily-nya. Di tanggal 22 November dia udah mulai ada naik nih. Nah, kita lihat di tanggalnya 22 November. Kita cek 22 November 2025. Kita ambil tanggal kalau bisa di sebelum itu. Mungkin di tanggal 1 ya sampai setelah dia naik. Sebelum dia naik. Oke. Nah, kita bisa melihat ya, saya tandai di sini. Di sini dia mulai ada sedikit inflow ya di 22. Kita lihat di hari-hari sebelumnya. Di 22 November ya. Sekarang dia udah mengurangi porsinya. Ada whale. Dia membeli total ya, itu 36 juta dolar. Kalau kita lihat pola pembeliannya ya. Nah, kita tadi berbicara pola pembelian. Dia itu membeli terus di hari itu dengan memang tiap porsinya beda-beda. Dia membeli ratusan dolar. Nah, jadi nggak langsung 22 juta dolar nggak. Dia tuh dikit-dikit ya. Kita lihat sampai bawah, kita scroll sampai bawah. Nah, kita melihat bahwa dia tuh melakukan akumulasi yang cukup banyak ya. Nah, ini ya kan. Tetapi sekarang dia udah mengurangi ya karena wajar itu taking profit. Itu salah satu cara menganalisa holder. Jadi kita bisa menggunakan desk screener tadi. Kita sortir berdasarkan tanggal, kemudian kita backtest. Nah, nanti kita akan bahas di video selanjutnya bagaimana backtest yang benar itu. Kemudian kita lihat apakah ada pola akumulasi atau pola justru distribusi. Nah, seperti itu. Dan kita bisa pakai juga Web3 tools yang lain. Ini salah satu contoh yang mudah kalian bisa gunakan. Intinya apa? Kalian harus tahu event apa sebelum meme coin itu pump, apakah ada yang membeli? Ya otomatis kalau sudah pump udah telat dong. Bahkan ketika sebelum pump misalnya lagi dip gitu atau lagi flat, cobalah iseng-iseng kalian cek di on-chain, apakah ada suatu transaksi yang besar, apakah ada whale yang membeli dalam jumlah banyak. Tapi hati-hati ya, tidak semua whale itu niatnya untuk menaikkan harga atau menahan lama. Ada yang memang pancingan, ada yang memang kalau kita bilang itu whale jitters. Jadi dia tuh whale punya uang banyak tapi sebenarnya nggak punya conviction lebih di aset meme coin itu. Sekian pembahasan tentang holder analysis kali ini. Tanpa data, tradinganmu hanya asumsi. So, see you guys in the next video.